Hermam TV. Terima amal ibadah kita dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wassalamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini menjelang iqamah, menjelang azan salat fardu Isya berkumandang, kita akan mengkupas satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini di dalam Sunan Abi Daud, di dalam Mishkatul Masabih lil Imam Khatib At-Tibrizi, di dalam kitab Mirqatul Mafatih syarah daripada Mishkatul Masabih lil Imam Al-Mula Ali Al-Qari. Hadis ini hadis sahih, bahkan disepakati tentang kesahihan hadis oleh para ulama hadis. Kalau hadis sahih menurut ilmu hadis, berarti kedudukan hadis itu salihun lil ihtijaj, boleh dijadikan sebagai hujjah, boleh dijadikan sebagai argumen, karena hadis sahih, hadis yang tinggi martabatnya. Hadis riwayat daripada Sayyidina Asim ibni Kulayb. Asim ibni Kulayb an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asim ibni Kulayb an abihi wa anis sahaba wa ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dalam Sunan Abi Daud, hukum hadis sahih, karena Asim bin Kulayb dikategorikan oleh ulama rijal dengan thiqah. As-thiqah martabat yang dapat dipercaya terhadap ulama yang membawa jalur riwayat hadis. Maka yang kalau sudah thiqah, maka itu menunjukkan bahawa yang periwayat itu dapat dipercaya. Tapi kalau kadzab, berarti tak bisa dipercaya. Atau lebih dispesifikkan lagi kepada ba'thabih, atau kepada hadis itu sakit dan lain sebagainya. Tapi ini adalah rijal thiqah. Apa bunyi hadis? Nah, faqal kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي حافري، وفي رواية حافري حافري حافري، أوسع من قبل الرجلين، أوسع من قبل الرأس. فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kita terjemahkan hadisnya. Kata sahabat, kharajna, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memakai kalimat kharajna, berarti itu dari rumah, bukan dari masjid. Kharajna, keluar bersama-sama para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Untuk apa? Fi jinazatin, untuk mengurus jenazah. Sahabat keluar bersama Rasulullah mengurus sahabat. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-qabri, sampai kepada proses terakhir adalah proses menguburkan jenazah. Faqala, kemudian Nabi katakan hafiri, hafiri. Dalam riwayat yang lain 3 kali Nabi katakan hafiri, lapangkan, luaskan, luaskan, kata Nabi. Lapangkan bagian kepalanya, lapangkan bagian kaki. Setelah selesai dikuburkan, falamma raja'a astaqbalahu al-mar'ah. Setelah selesai dikubur, datang seorang perempuan ke Rasulullah. Apa kata perempuan itu, ya Rasulullah? Balik dari kuburan ini, mampir ke rumah aku ya Rasulullah. Mampir ke rumah kami ya Rasulullah, kata perempuan itu. Dan Nabi pun mampir ke rumah perempuan itu. Fajahazahu ta'am, dan ketika Nabi masuk ke rumahnya, makanan sudah terhidang di rumahnya. Fa'akala Nabi luqmatan aw luqmataini. Nabi makan, Nabi menyuap, Nabi mengunyah. Kemudian kami pun para sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Itu terjemahan. Kita ambil satu-satu fawaid atau hikmah daripada hadis itu. Ulama katakan bahwa maksud daripada hadis itu, kesimpulan talkhis atau fawaid, faedah daripada hadis itu ada beberapa fawaid. Mana di antaranya? Pertama, hadis ini menunjukkan dalil bahwa sunnah hukumnya menguburkan seseorang dengan memakai lahat. Dan lahat itu dianjurkan dan disunahkan untuk dilapangkan. Jadi kalau kita menguburkan orang, sunnah dengan memakai lahat. Jadi pakai lahat, dibuat lahat. Apa itu lahat? Lahat itu lubang di dalam lubang. Kalau yang lubang saja itu masih biasa. Tapi ada lubang lagi di dalam lubang, itu baru namanya lahat. Hukum memakai lahat itu sunnah. Jadi bukan pakai peti dianjurkan Nabi, tapi pakai lahat. Tapi hukumnya sunnah. Kalau seandainya ada tempat yang tak bisa mau dipakai lahat, kayak pasir umpamanya, atau mungkin banjir, nah itu tidak berlaku lagi kesunahan memakai lahat. Tapi jika memungkinkan, pakai lahat. Ada hadis dalam Imam Tirmidzi, dalam Sahih Muslim juga, dalam banyak riwayat, bahkan Nabi berpesan agar para sahabat melapangkan lahat saudaranya. Dan bahkan Nabi sendiri berpesan kepada sahabat, kata Nabi, aku menyukai ketika aku meninggal dunia agar aku dibuatkan lahat. Dalam Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan disebutkan detail tentang seperti apa lahat itu. Dan lahat itu ittijahul kiblah, arah kiblat, bukan arah yang berlawanan dengan kiblat. Jadi seperti ini, kita kiblat ke sana, ya lahat sebelah siku. Bukan sebelah siku, bukan di tengah-tengah. Itu yang lahat. Nah, kesunahan memakai lahat inilah, maka Rasulullah katakan kepada sahabat, lapangkan, lapangkan, lapangkan. Lahat tadi lapangkan, kata Rasulullah. Maka disunahkan membuat lahat itu agak lapang, Pak, jangan sempit. Ini makamnya Rasulullah SAW, makam ta'lim. Nabi ingin memastikan para sahabat
melapangkan lahat saudaranya, maka Nabi tengok ke bawah. Nabi lihat. Makanya orang alim di kampung tu kalau datang ikut ke pemakaman, tengoklah lahat tu seperti apa. Kadang ada orang yang keluarga saja yang mengantarkan ke kuburan. Di bawah tadi entahlah dibuka dia kain kapan, entahlah dibuka kabek kepala, entahlah dibuka entah tidak. Padahal itu mesti dibuka. Nah maka Nabi pastikan hafiri, kata Rasulullah. Lapangkan lagi. Biasanya yang banyak sangkut di kita bagian siku biasanya. Karena siku ketika dierengkan agak besar dia. Hafiri, buka lagi, lapangkan lagi. Nah. Orang Arab kalau nengok dengan sekarang yang pernah kita saksikan menguburkan, itu tak ada pakai lahat. Bahkan tidak ditimbun. Pernah nak apa-apa ibu-ibu menengok orang Arab menguburkan jenazah? Dibuat dia kotak. Kita pernah menengok, pernah menyaksikan, dibuat dia kotak pas-pas jenazahnya. Nanti jenazah tadi dimasukkan. Makanya orang Arab memasukkan jenazah itu ditagakkan dia jenazah. Bukan ditidurkan, didirikan, kakinya masuk ke bawah dulu. Karena ibaratkan kalau awak di bawah tu ada ruangan di bawah. Ada ruangan di bawah dan ada sedikit di siku ke pintunya. Semacam ubin, batu bata. Nah, disitulah dimasukkan jenazah. Didirikan jenazah tadi dimasukkan, diambil dari keluarga di bawah, dibawa ke sudut, dierengkan ke arah kiblat. Setelah dierengkan jenazah tadi di arah kiblat, barulah ditimbun. Yang ditimbun mana? Ditutup dengan batu bata atau dengan batako. Batako tadilah ditimbun di atas. Makanya di Arab kuburan tu bau amis. Bau, mohon maaf, bau bangkai. Mohon maaf, bau busuk. Apa penyebabnya? Yang tadi itu keluar aroma-aroma bangkai tadi. Nah gitu. Jadi mereka tidak ada istilah pakai model awak pakai papan lagi, mereka pakai pula dengan semak-semak bagian atasnya supaya jangan masuk tanah ke dalam lahat. Itu kita kalau orang Arab tak. Karena mereka pasir, macam mana mereka nak membuat lahat? Mereka pasir, susah buat lahat. Nah, ada yang memaknakan lahat yang dimaksud itu adalah itu. Tapi kalau kita baca kitab-kitab fikih, yang dimaksud dengan lahat lubang di dalam lubang. Lubang besar, ada lubang di dalamnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan lahat. Nah, tapi hukum memakai tadi, hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak, ya tidak masalah. Tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, fawaid dari hadis ni. Hadis ini menunjukkan bahawa bolehnya seorang perempuan ikut datang ke kuburan menguburkan keluarganya. Imma yang meninggal itu adalah suaminya, atau yang meninggal itu anak laki-lakinya, atau yang meninggal itu bapaknya. Kalau di Arab kita tak menengok orang perempuan datang ke kuburan. Tak menengok awak dekat ada orang polusi datang ke kuburan. Tak boleh. Bahkan ada dipandang suatu aib. Nah, hukum ketika kita lihat dalam kitab-kitab fikih, ada yang mengatakan hukumnya haram bagi perempuan yang berhalangan, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Bagi siapa yang makruh ni? Bagi perempuan yang niyahah. Apa itu niyahah? Takutnya polusi ko beko tipu di kuburan tu beko tipu apanya? Apa namanya tu? Tipu jinnya. Apa namanya? Kata singgung lebih bukan kalau bahasa. Tipu apanya nama tu beko? Tipu kilonya. Itulah. Tu agak parestet. Tipu perangainya. Tipu pokoknya tipu lah. Ngapa nan tipu lah. Dia tokok-tokok lah kepalanya, dia capit-capit lah bajunya, meronta-rontanya, ambil leco-leconya di kuburan tu. Dia capit lah bang tinggal dan bang jahanya. Dah ada lah itu. Yang itu itulah menyebabkan perempuan tu dilarang datang ke kuburan. Karena dia lemah. Perasaannya lemah. Fisiknya lemah. Itu sebenarnya. Tapi kalau perempuan itu aminan min fitanin, aman daripada beberapa fitnah-fitnah tadi itu,
maka perempuan boleh. Perempuan tu kuat, yang meninggal tu ayahnya, kuatnya menahan rasa. Takkannya meronta-ronta, takkannya niyahah, takkannya cabik-cabik rambutnya, takkannya pukul-pukul wajahnya, takkannya. Nah, kalau yang seperti itu dibolehkan. Walaupun memang ada ulama mengatakan hukumnya makruh. Tapi yang makruh tadi itu adalah perempuan yang niyahah. Buktinya nih hadis, perempuan ada datang ke kuburan dan bahkan menjumpai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada di daerah itu, di kampung tu, di daerah kami masih ada sampai kini tukang niyahah. Dulu di zaman Rasulullah ada juga, Nabi berang mana ke tukang niyahah. Salah satu di antara orang yang tidak mendapatkan baun surga tu tukang niyahah namanya. Benda apa tukang niyahah? Tidak adanya sangkut paut dun sanak, tidak family, tidak dengan orang tu. Tapi kalau ada orang yang meninggal dunia, nyo datang ke rumah orang. Inyo datang ke rumah orang tu dan memanas-manaskan suasana. Inyo pula lebih parah pula ratok inyo daripada ratok orang di rumah tu lah. Lebih parah pula lah ni. Inyo pula akhirnya terpancing orang dibuatnya. Di Arab ada. Zaman Nabi dulu ada. Zaman Nabi biasa tiap-tiap kampung ada tu masing-masingnya tu. Bekolah selesai sehari, 2 hari, 3 harinya datang ke rumah beko minta upah. Ada zaman Nabi katakan tu tukang niyahah itu. Datangnya ke rumah dan membuat kalian menangis kecil dan membuat kalian apa kecilnya. Kalau tidak petang kalian seperti itu keadaan. Nah, yang perempuan apabila dia menjadi niyahah, ketika ia datang ke kuburan, ketika ia datang ke tempat pemakaman, inilah yang menyebabkan tidak bolehnya perempuan itu datang hadir. Tapi ketika perempuan itu bisa aman, bisa dia aman, tidak akan meronta-ronta, tidak akan niyahah di kuburan tadi, nah ini. Dan itu sudah berlaku tradisi di negara kita. Di awak, di Melayu, di Indonesia kok, kalau ada orang laki-laki meninggal dunia, ayahnya kah, suaminya kah, anak laki-laki kah, orang pedusi, boleh tak ke kuburan? Boleh. Biasa bahkan di daerah kita. Nah, itu dia. Bolehkah? Ya, selagi tidak menimbulkan fitnah, tidak niyahah, maka itu dibolehkan. Apalagi kalau pedusi yang meninggal lakinya, yang meninggal suaminya, itu kalaunya sempat pula dengan tabarrujal jahiliyah, sempat pulanya menghias diri, inyo datang ke makam, inyo datang ke kuburan, itu bukan saja dosa haram, berlipat-lipat ganda dosa yang dilakukan, maksiat yang dilakukan oleh perempuan itu. Mohon maaf ibu-ibu, kebanyakan masyarakat kita kini tu perempuan melanggar dosa itulah kebanyakan. Apa dosanya? Lakinya meninggal dunia. Mohon maaf, berapa idahnya perempuan ketika meninggal suami? 4 bulan. Selama 4 bulan tu pedusi tu tak bolehnya pakai lipstick. Selama 4 bulan tu pedusi tu tak boleh pakai make up. Selama 4 bulan tu pedusi tu haram memakai parfum. Nah, tapi tengok keadaan masyarakat kita hari 3 hari lagi baru meninggal mengayat. Mohon maaf kalau tersinggung. Tapi nak ya apa tahu memang kaji untuk menyinggung aja mana dan sadar. Tak boleh. Oh, saya seorang yang bekerja Ustaz, saya PNS. Adakah diwajibkan seperti itu? Haruskah bermake up? Haruskah kita memakai lipstick? Haruskah? Ada yang protes. Saya seorang pegawai negeri Ustaz. Kami pegawai negeri tentu harus rapi. Rapi silakan saja. Dengan pakaian dinasnya, dengan tapi syariat tetap jalankan. Nabi sudah mengharamkan. Syariat sudah mengharamkan. Tidak boleh dengan tabarrujal jahiliyah. Kebanyakan masyarakat kita tengok baru kepatang meninggal lagi ibu tu baru. Ibu tu ni, ya Allah. Anu sampai bulan lah, sebulan barulah bercakap ibu tu jemaah masjid pulang dari masjid. Kau ceritanya tu. Apa masalah? Rupa cemburu kawannya yang cik lain dia gegara ibu pesenyum ke laki ibu tu tadi. Ceritanya tu kau. Dituduh dia pelakor apa segala macam. Tentanglah mati lapak tu kalau tak salah tu. Tapi tetap perbuatan tu tak baik.
Nah, maka dalam syariat ada jaga. Apalagi kalau kita datang ke pemakaman tadi. Apalagi kalau datang ke kuburan tadi. Bersolek diri, menghias diri. Mana boleh dalam syariat? Tak boleh. Nah, maka oleh kerana itu, boleh perempuan datang ke kuburan selagi tidak niyahah. Perempuan tadi tidak meronta-ronta, perempuan tadi tidak memukul-mukul kepala, perempuan itu tidak merobek-robek baju. Nah, dibolehkan dalam pandangan syariat. 3. Fawaid daripada hadis ini menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan di rumah orang yang meninggal dunia. Ini yang perlu kita dudukkan perkara ini. Bukan haram, bukan bid'ah, apalagi yang dituduhkan oleh Salafi Wahabi tradisi Yahudi dan Hindu. Enggak. Nabi pernah makan di rumah orang yang meninggal dunia. Apakah tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni perempuan ni sudah ditimpa musibah? Apakah tak tahu Rasulullah ni keluarga ni ditimpa musibah? Mengapa kita makan di rumahnya? Mengapa kita makan di rumah orang yang baru saja wafat? Tapi tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham. Nabi mengerti, Nabi faham, dan Nabi makan di rumah orang yang meninggal dunia. Nabi makan. Kata sahabat, luqmatan fi yadihi ta'am, luqmatan atau luqmataini. Di tangan Rasulullah ada makanan dan Nabi masukkan ke dalam mulutnya dan Nabi kunyah. Dan kami pun mengikutinya, kata para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan jelas dalil hadis. Hadisnya sahih. Nah, bahkan yang datang menjamu, yang datang ke Rasulullah untuk minta singgah ke rumah itu, kata para ulama termasuk Imam Khatib At-Tibrizi dalam Mishkatul Masabih, begitu juga dengan Maula Ali Qari, katakan itu adalah istri daripada yang meninggal dunia. Sahabat meninggal dunia, datang orang rumahnya ke Rasulullah, singgah ke rumah ya Rasulullah. Nabi singgah, tipu-tipu. Nampak dia Nabi di muka rumah tadi lah, tersedia di rumah tadi tersedia makanan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan. Ada fenomena kita hari ini, ndak niat makan. Ada yang katakan, untuk apa makan? Tak boleh, jelas orang tu ditimpa musibah. Lejale orang tu sakit, lejale orang tu kematian, kemalangan. Mengapa juga makan di rumah orang tu? Justru banyak masalah kalau awak tak makan di rumah orang tu. Tengok saja, masalah pertama apa? Mubazir. Mubazir, orang lah dihidangkan. Petang ada beberapa hari kata jemaah kami di Perawang itu, tuan rumah sudah memasak, tuan rumah sudah menghidangkan, tapi tidak ada satu pun jamaah sidang takziah tu yang memakan makanan tadi. Tak ada sidang takziah tu yang meminum minuman tadi. Mubazir nak kira-kira? Satu, mubazir. Kenapa tak kita makan? Orang bersedekah, sedekah makanan kan jelas hadisnya beriringan dengan salam. Afsus salam wa at'imu ta'am. Dalam riwayat yang lain, at'imu ta'am wa afsis salam. Tebarkan salam, berikanlah makan. Berilah makan, tebarkanlah salam. Sedekah yang paling besar pahala itu sedekah bagi makan. Hadis sahih. Dua sedekah yang besar pahala. Satu sedekah air, yang kedua sedekah makan. Beri makan. Bahkan di dalam riwayat hadis sahih dikatakan sedekah makan itu dapat menggugurkan kabair. Kabair itu dosa besar. Bisa terampuni dosa besar oleh sebab kita sedekah makan. Sudah ya, kita banyak maksiat dulu, banyak maksiat besar kita lakukan dulu. Siap tu sedekah makan. Yuk Jumat bagi orang makan. Atau kita bantu orang fakir miskin dan bereh kainyo, makan. Itu dapat menggugurkan dosa besar. Bahkan dalam riwayat hadis sahih dikatakan. Ia bukan berarti sudah awak beko maksiat, beko itu traktir kawan beko. Tak, bukan itu maksudnya itu dah. Itu makanya hati-hati je, bapak jangan capek je ditraktir kawan, jangan mau jangan siap membuat maksiat gadang ini tadi. Tapi
Ada hadis menjelaskan termasuk sedekah makan besar pahala. Pahala, Nabi faham bahawa perempuan ini bersedekah untuk suaminya. Pahala daripada makanan yang dimakan oleh Rasulullah dengan para sahabat itu mengalir pahalanya kepada sang suami. Makanya Nabi pun makan. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tak boleh itu ketika kita yang menentukan dan kita yang meminta. Itu tak boleh. Awak jemaah Masjid Khairat Munawarah ingin takziah. Apa kecek kita pengurus kepada sahibul bait yang ada di rumah. Bu, Pak, kami beko insya-Allah pergi takziah ke rumah. Tolong disediakan yo nasi kotak, kalau ada durian tambahan ya apa. Musim durian kini. Itu tu baru tak boleh. Tapi kalau tuan rumah yang menyediakan, siasat dia sendiri yang menyediakan, kau orang datang nanti, awak piti awak leadoh mah, biarlah kita beli nasi, biarlah kita masak. Ya, karena orang dah baca Yasin, orang dah baca tahtim, orang dah baca tahlil di rumah kau, biarlah kita hadiahkan pula nasi makan ni kepada mereka. Boleh, itu buktinya sahabat sudah melakukannya, sahabiah melakukannya, Nabi juga melakukan. Makanya Syekh min Masyayikhina Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki, beliau punya satu buah kitab tentang hukum ahkam kenduri kematian. Apa kata beliau di antaranya? Yang haram kenduri mati atau makan di rumah orang yang mati itu adalah ketika terbitnya hutang piutang. Setelah acara itu baru hukumnya haram. Pihak rumah berhutang, dia tak mampu dah, dia paksakan membuat acara model itu, berhutangnya, pinjam piti ke siko, pinjam piti ke siko. Itu apa? Beko orang takziah ke rumah, sogan pula awak tak awak hidangkan apa-apa. Nah, yang model itu baru hukumnya haram. Tapi kalau yang melakukannya ke orang kaya, tak ada masalah. Yang meninggal aku dulu waktu itu punya kebun sawit 10 hektar. Punya rumah kontrakan 30 pintu. Punya pula ruko 5 pintu. Meninggalnya, kata anaknya je bininya, ambillah peti sewa dari ruko tu, wak buatlah acara untuk ayah wak go, untuk suami go. Undanglah orang-orang dari masjid habis Jumat makan di rumah wak. Boleh, boleh. Bahkan sampai hari ini di Arab sendiri orang masih mengerjakannya. Di Arab, di Timur Tengah, kalau ada orang yang wafat, ada orang meninggal dunia, itu ada takziahnya, dihidangkan makanan, Quran yang dibaca terlebih dahulu oleh Sikfari, kemudian ada ceramah, kemudian makan. Perkara ini perkara masyru', boleh dan sudah disyariatkan dari generasi baginda Rasulullah, generasi salafun saleh sampai kepada generasi kita hari ini. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada isu. Sahabat datang ke Rasulullah dalam riwayat hadis, ada riwayat Sayyidah Aisyah dalam hadis sahih, riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Ya. Ada apa kata Nabi? An atasaddaqa biha, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku ya Rasulullah? Kata Nabi, boleh. Bolehkah aku menghajikannya ya Rasulullah? Boleh. Bolehkah aku bersedekah untuknya ya Rasulullah? Boleh. Riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata laki-laki ini ke Rasulullah? Ya Rasulullah, indi bustan, aku ni punya bustan, aku ni punya kebun kurma. Saksikanlah ya Rasulullah, aku sedekahkan seluruh kebun kurmaku itu kepadamu ya Rasulullah, dan aku niatkan pahalanya untuk ibuku ya Rasulullah. Hadis sahih riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kebun, sedekah kebun diniatkan untuk ibu, sedekah Quran, sedekah keramik masjid, sedekah tanah, sedekah semen, sedekah besi, sedekah makan, sedekah minum diniatkan untuk orang yang sudah wafat.
untuk ibu, untuk ayah, untuk dun sanak family kita, perkara itu boleh dan pahalanya sampai. Hadisnya jelas dalam hadis sahih. Mengapa Wahabi Salafi katakan tak sampai pahala? Baca hadis, tengok riwayat-riwayat hadis. Bahkan dari zaman generasi salafun salih dahulunya sudah ada para salaf melakukan hal yang seperti itu. Ya, jadi kalau kita dihidangkan makanan, makan. Justru dengan kita makan, dengan kita minum, itu sudah menambah ketenangan batin seseorang. Nah, ini yang keempat. Apa? Idkhalus surur ala qalbil mu'min sadaqah. Faedah hadis ni yang keempat, memasukkan, memberikan rasa ketenangan, kenyamanan, kegembiraan kepada saudara itu adalah sedekah. Senang hati orang gawat, gembira hati orang awak datang ke rumah inyo. Ya Allah, itu luar biasa. Itulah pahala tu. Bagaimana kalau tidak kita makan makanan yang disediakannya? Bagaimana kalau tidak kita makan, kita minum minuman yang pasti hatinya tersinggung. Nah, itu sudah menjadi suatu masalah. Maka idkhalus surur, memberikan rasa ketenangan, kegembiraan kepada saudara, itu adalah pahala ibadah. Maka Nabi katakan dalam sebuah hadis apa? Yusiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Senangkan hati orang, jangan ditakut-takuti. Senangkan hati orang. Awak datang ke situ kan senang hati orang. Tak tipu dia awak. Senang hati kita datang orang dia. Ya Allah, orang yang awak undang tadi datang ke sana. Inyo datang ke kita, inyo ikut baca yasin, inyo ikut mendoa. Senang, gembira hati. Itu sudah bagian daripada suatu nilai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang kita yang menyenangkan hati orang tu awak yang payah, susah. Kadang oranglah berbuat baik kepada kita, kita susah untuk membalas. Orang kadanglah banyak melakukan kebaikan-kebaikan kita, susah untuk membalas. Maka dalam syariat itu dikatakan oleh Nabi SAW, lakukanlah suatu kebaikan walaupun engkau sekedar menampakkan kesenyuman, wajah yang berseri-seri kepada saudaramu. Jika tidak, bongi aja bawaan, sabar aja mungkunya tadi. Orang nak pergi taksiah pun ke rumahnya tak boleh dia kadang maghrib. Itu saking tidak bagusnya hubungan dia dengan orang. Itu saking tak baiknya hubungan dia dengan orang. Nak pergi taksiah orang, hariku meninggal ayahnya, tadi meninggal mintunya, malam biasanya jemaah masjid dapat taksiah, langsung ditutup pintu. Ditutup pintu dia pun tak dari mau taksiah. Ada kejadian daerah kita di Pekanbaru, di Rumbai, ditutup. Kata minantunya, mohon maaf kami tak ada taksiah, ada kecil. Senyap aja rumah, tak ada yasin, tak ada takhtim, tahlil, doa, tak ada. Malam kedua, itu je jemaah datang. Mau dituju lah. Tak, mohon maaf kan. Akhirnya datang RT di situ, datang ke rumah siang-siang. Keciknya lah. Kecik RT kepada anak perusi almarhum yang meninggal tadi. Yo apa tu? Kamu kenal baik je dengan apa? Ibu je. Orangnya, beliau haji. Bapak ni kalau ada orang di kampung tu meninggal, apa tu yang memandikan jenazah? Apa tu yang mengafani jenazah? Apa tu yang memimpin doa di kuburan? Apa tu pula yang memimpin yasin kalau pas acara taksiah ke rumah orang? Tapi tiba dia apa tu meninggal dunia, tak dapat perlakuan yang sama yang dilakukan apa kau ke orang lain ketika beliau meninggal dunia. Apa penyebab? Gara-gara minantu tadi. Kau hati-hati Pak, apa cok? Kamu sapu saja. Minantu tu hati-hati. Calit mananya lu? Daripada mati wak besok nak dia baca yasin dia. Kok ganteng kok gagah mana lah pun lu guna. Tak boleh. Jadi apa ketika itu? Kau cerita nyata yang mau sampaikan. Jadi ketika itu orang kampung ni ingin membalas budi baik bapakmu. Jamaah masjid tu ingin datang ke siku, inginnya membaca yasin, inginnya berdoa.
ingin nyoba tahlil. Walaupun tak kalian sediakan makanan tak apa-apa. Indak kalian sediakan minum tak apa-apa. Jemaah ingin terbayang kebaikan-kebaikan bapakmu dulu kepada orang. Itu ingin jemaah balas. Kata RT tadi. Sadarlah kalian kemudian apalah kalian kubur. Jadi nyo pikir-pikir dia anaknya tadi itu terbayang dia iyo juga kecik PRT kau. Dia sampaikanlah ke suami. Jangan kena virus wahapa itu suami kau. Parah pada virus corona kan. Apa nang kecik istrinya? Bang, tadi PRT datang. Kecik PRT kiko. Dia sampai saya di bini. Iyo nya bang. Ambo jadi saksi kami dari ketek-ketek tinggal di situ dulu ayah tu terus japui ke orang baca yasin, japui ke orang majian jenazah, salat jenazah, doa di kuburan. Tapi ketika ayah meninggal dunia, orang ingin membalas baik ayah itu. Orang ingin mendoakan ayah. Orang ingin baca yasin untuk ayah. Masa ada kita bolehkan? Biarlah bang. Ibu emosi. Apa kecik lakinya tadi? Kau memilih orang masuk ke rumah kau atau dan keluar dari rumah kau? Parah. Cerita nyata nak mau sampaikan kau. Onde ya Allah. Lama anak tadi taman nuang bini tadi. Ayah baru meninggal. Amak tak pula ada oleh kawat kabayo je siapa ada adiknya satu laki-laki disampaikan dek macam mana dek Pak RT datang tadi begitu sampaikan ke abang sebagai suami abang mau deko akhirnya adiknya terserah akak lah kak mana yang elok dia akak aja lah kak ya Allah anak berdua dia ambil angkut dalam dia bininya kecil bininya dialah kurang datang ke rumah untuk baca yasin bang akhirnya memang cara pak karya dia, karyanya memang karya. Ini tinggal bini anak dua. Yang masa gara-gara itu harus putus silaturahmi? Masa gara-gara itu anak itu kita jadikan terlantar? Masa gara-gara itu bini awak jadi jandung? Kan tidak aja namanya. Nah tuh. Tuh gara-gara apa? Gara-gara salah mengaji. Salah tempat mengaji, salah tempat belajar. Ambulah dua menemukan kasus seperti itu. Satu di daerah 13 Kota Kampar. Berdua juga anak. Nah, bininya kok alim. Berdebat. Bini kok orang lulusan pesantren. Berdebat. Yang ini kok lulusan umum. Bukan tamat pesantren. Tapi salah tempat mengaji tadi itu juga. Berdebat. Nah, akhirnya ketika tadi itulah meninggal orang tuanya, ingin orang tuanya dibacakan yasin. Memang tradisi di situ seperti itu. Ada orang meninggal baca yasin, tahtim tahlil sampai 7 hari. Orang salat di rumah tu maghrib, salat berjamaah sampai isya. Sampai kini di daerah 30 Kota Kampar masih berlaku itu. Akhir lagi tadi itulah, ditinggal dek lagi. Bayangkan, apakah harus seperti itu? Makanya kalau dia faham, dia lihat kepada maksud daripada hadis. Idkhalus surur ala qalbil mu'min, mendatangkan kegembiraan kepada orang saya sudah pahala. Orang ditimpa musibah, datang awak ke situ. Atau kita yang sedang ditimpa musibah, kita ada orang yang ingin menghibur daripada diri kita, ada orang yang ingin menghibur daripada kita. Apa salahnya? Di mana letak syariat melarang hal yang seperti itu? Tidak ada. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadis sahih di dalam Sunan Abi Daud, di dalam Mishkatul Masabih, riwayat Sayyidina Asim ibni Kulayb. Kitab Mishkatul Masabih lil Khatib At-Tibrizi, ini kitab yang paling luar biasa. Amo khatam kitab ini waktu ngaji di Mesir. Kitab ini kata para ulama, ada ulama hadis dari Hindia, diceritakan oleh Syekh Maulana Harun Ar-Rasyid. Kata beliau, ketika ada suatu ulama hadis yang setiap saat mengkhatamkan kitab Mishkatul Masabih, setiap saat dikhatamkan kitab Mishkatul Masabih. Jadi ketika ditanya, kenapa Syekh, ada apa? Jadi kata beliau, membaca Mishkatul Masabih lil Khatib At-Tibrizi itu sudah sama kita membaca kitab Kutubus Sittah. Ada kitab hadis yang muktamad itu disebut dengan Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim.
Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud. Ini kitab yang mu'tamad dalam hadis. Membaca Mishkatul Masabih lil Khatib At-Tibrizi itu sudah sama dengan kita mengkhatamkan 6 kitab itu. Kenapa? Karena mulakhas, ringkasan bab-bab dan hadis-hadis yang penting dalam bab fikih, akidah dan tasawuf dari 6 kitab itu dimuat, diambil oleh Imam Khatib At-Tibrizi dan dimasukkan ke dalam kitab Mishkatul Masabih. Nah, maka oleh karena itu jumpalah kita hadis ini di dalam Mishkatul Masabih dan juga di dalam Sunan Abi Daud, dan ulama hadis pun mensepakati tentang kesahihannya. Jadi kesimpulan kajian kita apa? Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Asim bin Kulaib. Hadis ini sahih. Ada 4 fawaid daripada hadis. Pertama, bahawa disunahkan kubur itu ada lahat. Kedua, boleh perempuan datang ke kuburan untuk ikut hadir dalam majlis pengkuburan itu atau ziarah, dan paling tidak dengan hukum makruh apabila terjadi fitnah, niyahah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahawa Nabi pernah makan di rumah orang yang wafat dan meninggal dunia. Yang keempat, yang terpenting, memberikan rasa gembira, senang kepada saudara mukmin, itu sudah bagian daripada ibadah. Jadi mana yang ragu je le, sudah mengaji kau yakin aja le. Kalau ndak ya yakin le, berarti itu dua saja kemungkinan. Mungkinnya ndak bapitih, atau mungkin memangnya masih yakin kalau doa atau sedekah itu tidak sampai. Padahal hadis jelas, riwayat-riwayat hadis sudah banyak, ya tinggal kita. Tapi tergantung kepada kita. Yang nak beramal silahkan, yang tidak pun tidak mengapa. Tapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, yakin seyakin-yakinnya sedekah kepada orang yang meninggal dunia, sedekah pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu sampai dan dapat membantu orang yang sudah wafat itu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Ya 'alimas sirri minna la tahdiki sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa qul lana haitsu kunna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.